Tembeng Goli bagi masyarakat suku Bojo Bima bukan sekedar sarung. Lebih dari itu, tembeng Goli adalah identitas yang berasal dari warisan masa lampau dan kini diaktualisasi dalam tata cara berbusana masyarakat Kota Bima. Makna simbolik tenun tembeng Goli berdasarkan motif batiknya menjadi perlambangan dari sikap, sifat, perilaku, dan karakter Duom Bojo yang memegang teguh nilai religius dan nilai budaya, kerukunan, ketakwaan, ketegasan, dan kejujuran. Keistimewaan lain yang dimiliki oleh tembeng Goli berbahan halus, tidak mudah sobek, dan dapat menghangatkan tubuh. Tembeng Goli memiliki keunikan bila dipakai saat cuaca dingin akan hangat, begitupun saat dipakai saat cuaca panas akan terasa dingin. Berdasarkan fungsi, tenun tembeng Goli ini dibagi menjadi beberapa jenis. Tembe songke atau sarung sebagai tenun unggulan, sambolo atau ikat kepala yang bisa dipakai kaum laki-laki yang memasuki usia remaja, weri atau ikat pinggang yang terbuat dari malanta Solo, baju mbojo dan syal atau selendang yang biasa dipakai kaum pria Bima sebagai hiasan saat menghadiri pesta atau sebagai selempang bagi para wanitanya. Sarung Goli juga dipasarkan dan dipromosikan melalui kegiatan-kegiatan rutin berupa festival pemerintah daerah Kota Bima. Seperti saat Hari Jadi Kota Bima yang rutin digelar setiap tahun, lomba pacuan kuda dan lomba-lomba lain yang diagendakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima. Tahun 2023 lalu, tembeng Goli menjadi bahan dasar untuk dipakai dalam Festival Rimpu. Berhasil memecahkan rekor muri. Tahun 2024, Festival Rimpu juga berhasil masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, yang merupakan event akbar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Kami di kota memang secara khusus untuk penggunaan tembeng Goli secara lengkap itu ada event Festival Rimpu Mantika yang diselenggarakan setiap akhir April. Nah, pemilihan akhir April ini adalah sebagai manifestasi penghargaan terhadap kaum perempuanan kaitan dengan bangkitnya semangat Kartini ya dalam bentuk menunjukkan identitas Rimpu sebagai salah satu kekuatan wanita di Bima ini, khususnya di Kota Bima. Tembeng Goli ini sangat unik, baik dari sisi desain sarung, kemudian cara penggunaan, maupun juga dampak ekonomi terhadap masyarakat. Sarung kita kenal banyak sekali ragam dan corak, dan itu juga memicu berkembangnya karakter budaya yang original dan khusus di spesifik ya di Kota Bima ini. Bahkan sangat menarik ketika dari 41 kelurahan, 14 kelurahan adalah pelaku penenun tembeng Goli ini. Kemudian dari sisi cara menggunakannya menjadi sangat unik karena bisa mengenalkan ini wanita sudah bersuami atau masih gadis. Dimana ada yang kita kenal rimpu cili untuk gadis yang hanya kelihatan matanya, kemudian ada rimpu colo untuk ibu-ibu yang bisa kelihatan sebagian besar mukanya. Nah, kenapa rimpu ini menjadi menarik dikembangkan? Karena juga merupakan gambaran keberpihakan wanita Islam di Bima ini untuk mempertahankan keislaman mereka. Jadi ketika akan berpergian sebagai manifestasi menutup aurat, maka rimpu ini adalah selain ragam budaya juga sebagai garansi keamanan dan kenyamanan, bahkan juga cantiknya wanita Bima. Ini sesuatu yang sangat potensial karena pada saat kami menyelenggarakan event Rimpu Mantika yang hanya digelar 3 hari saja, perputaran uang itu sampai hampir 47 miliar. Apalagi kalau kemudian seiring dengan misi kami bahwa Rimpu ini mau didorong menjadi lifestyle. Kenapa lifestyle? Karena konsep Rimpu ini akan didorong dalam bentuk dari cara rancang, kemudian desain, kemudian penggunaannya dalam keseharian, kemudian menjadi sesuatu yang diminati harapannya, sehingga daya beli terhadap tembeng Goli ini menjadi lebih intens. Dan tentu kami akan mempromosikan ini lebih jauh lagi, bukan hanya untuk masyarakat di Bima dan Kota Bima, tapi bagi masyarakat lain yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara.
Hampir dari 14 kelurahan adalah para penenun dan ada banyak kelompok-kelompok muda yang mulai memiliki ketertarikan khusus untuk mengeksplor bagaimana berbusana dengan rimpu ini. Dia bukan saja seperti klasiknya atau aslinya rimpu, tapi desain dalam bentuk jilbab atau aksesoris lain yang dibutuhkan oleh wanita untuk menambah keindahannya. Ya, kami akan lebih membantu mereka untuk promosi, pengembangan desain, kemudian packing, kemudian strategi pemasaran, dan juga ingin mendorong menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah soal rimpu ini, soal penggunaan kain tenun tradisional ini. Di samping itu, kami juga coba berkolaborasi dengan para perguruan tinggi ya dan stakeholder lain, sehingga penyelenggaraan kegiatan rimpu ini menjadi lebih cepat, lebih murah nanti nilai jual, tapi kualitasnya lebih tinggi. Seorang peneliti budaya, Kuswanto tahun 2019 mengatakan, produk kreatif lokal sarung Goli Bima yang cukup unik yaitu produk yang dapat dikatakan salah satu bentuk pelestarian budaya. Selain itu, jadi penopang sektor usaha karena memiliki potensi yang besar untuk dapat terus berkembang dengan terus melahirkan inovasi dan kreasi. Hal ini dirasakan langsung oleh para penenun tembeng Goli di kelurahan-kelurahan di Kota Bima. Kerajinan tembeng Goli masih terus eksis, seperti di Kelurahan Rabangodu, Rabadompu, dan Kelurahan Kumbe. Sebagaimana pemandangan di Kelurahan Kumbe Kota Bima, warga khususnya ibu-ibu masih bertahan dengan kerajinan tenun tembeng Goli sebagai sumber perekonomian. Menenun atau sebutan mereka muna, butuh proses yang detail dan cukup rumit, mulai dari persiapan alat dan bahan baku benang, penggulungan benang atau moro, pemisahan benang atau ngane, proses pemasukan benang ke cau atau sisir tenun, pembentangan dan penggulungan benang, dan pembuatan motif dengan menggunakan kuku. Setelah semua tahapan itu, baru dilanjutkan dengan proses pembuatan tenun. Proses yang rumit dan butuh effort ini berdampak pada harga jual per kain antara Rp250.000 sampai Rp700.000, bahkan bisa lebih tergantung motif dan bahan bakunya. Satu minggu, satu lembar. 250. Iya 3 lembar nih satu bulan. Jadi 700 nih. Iya untuk biaya sekolah anak nih, kuliah, untuk makan. Proses pemasaran diakui masih jadi kendala, sehingga mereka tetap berharap pendampingan dan pembinaan dari pemerintah Kota Bima agar UMKM tembeng Goli terus berkembang. Iyo nih naik TK nih. Melihat keunikan dan filosofi di balik produknya, tembeng Goli sangat mampu berbicara banyak dan mendapat panggung dalam industri UMKM kita. Kedepan, diperlukan upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta pemasarannya, sehingga dibutuhkan dukungan pembinaan mulai dari penguatan skill, manajemen usaha, serta bantuan peralatan dan akses permodalan hingga kemasan atau meningkatkan nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran.